Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore sahabat religi. Apa kabar Anda pada hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat religi yang dirahmati Allah, pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah tokoh Kiai muda NU di Indonesia yang sudah cukup tersohor ya, yaitu Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Ghaffur MA. Assalamualaikum Gus Ghaffur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gus Ghaffur ini tadi baru saja memberikan materi penyuluhan kepada penyuluh agama Islam yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Rembang tentang moderasi beragama. Berbicara tentang moderasi beragama ini merupakan salah satu program prioritas dari Kementerian Agama RI. Nah, selanjutnya kita akan meminta penjelasan dari Gus Ghaffur tentang bagaimana sudut pandang beliau dan pendapat beliau mengenai moderasi beragama yang diterapkan di Indonesia. Gus Ghaffur, ini untuk tema hari ini tentang moderasi beragama. Tema ini sebenarnya kalau dibilang sudah familiar di Indonesia juga belum terlalu ya Gus ya, terutama untuk masyarakat menengah ke bawah ya. Banyak kan memang sering dibahas hanya dalam lingkup Kementerian Agama dan para stakeholdernya gitu. Nah, ini kita akan mencoba menyuwun sudut pandang Gus Ghaffur nih. Apa sih itu moderasi beragama itu untuk masyarakat awam, Gus? Seperti apa, Gus, pengertiannya itu? Ya, moderasi itu artinya apa ya? Kalau dalam bahasa Arabnya itu wasatiyah, berada di tengah. Wasatiyah ya, tengah-tengah. Berada di tengah, moderat, gitu ya, moderator, ya kan? Iya, yang penengah ya. Antara berbagai sumber diskusi dia yang menengah. Kira-kira Islam moderat itu ya seperti itulah, mencoba untuk berada di tengah. Karena Islam sendiri dari awal sudah menyampaikan bahwa Islam ini berada di tengah. Berada di tengah ya. Karena tengah itu aman. Ya, tengah itu rasa aman karena berada di tengah. Kalau orang berada di pinggir itu gampang jatuh, gampang apa. Kemudian di tengah itu artinya adalah dia bisa mengumpulkan berada di tengah, moderat. Bahasa Arabnya tadi itu wasatiyah. Mencoba untuk berada di tengah. Karena ya tadi tengah itu artinya aman. Kalau posisi di pinggir itu gampang jatuh, terpleset. Tapi kalau di tengah itu dia cenderung aman. Lalu Kemenak itu perlu menekankan betul tentang moderat itu karena ya di tengah itu bisa ketemu dengan siapapun. Dia berada. Orang kalau berada di pinggir sini itu sulit untuk ketemu yang ada di sini. Ya. Kutub-kutub ekstrim di Indonesia itu biasanya kalau dicontohkan itu orang yang liberal itu, misalnya kita anggaplah liberal itu berada di posisi yang kiri gitu ya. Yang kemudian di sisi kanan itu orang yang hanya mementingkan agama saja, tapi tanpa melihat hanya dari sudut pandang agama ya. Agama saja tanpa ada tinjauan apapun sosial, politik dan sebagainya. Itu juga. Nah, ini dengan ini tuh sulit untuk ketemu. Ya. Dan perlu Islam moderat yang untuk menemukan kelompok-kelompok ini dan ya. Contoh, orang yang berada di pinggir-pinggir ini ya secara natural akan selalu ada di dunia. Secara natural ya kan. Secara natural ya. Iya, selalu ada orang yang memang apa ya, kecenderungan untuk tidak moderat itu ya juga bagian ada dari hidup. Bagian dari hidup. Bagian dari hidup. Ya, itu kemudian pada waktu Rasulullah ya Gus ya, Rasulullah atau pada waktu sahabat Nabi, adakah contoh-contoh sikap real
dari yang dicontohkan dari Rasulullah dan maupun sahabat Nabi maupun pengikut-pengikutnya? Iya, tentu dalam contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah itu misalnya ya, begitu orang Islam maka ada kecenderungan untuk Islam itu satu-satunya, tidak ada yang lain, sehingga seperti menegasikan yang lain, menafikan yang lain. Tapi Nabi memberi contoh yang tidak seperti itu. Tidak seperti itu ya. Nabi mengirimkan santri-santrinya ketika terhimpit untuk mencari suaka politik ke Habasyah yang negara Kristen pada saat itu. Iya. Itu sebagai contoh bahwa Islam ada itu ya tidak secara sosial ingin menegasikan yang lain. Secara sosial, ya memang ada lah orang-orang non-Islam dan itu pantas untuk diajak untuk melakukan kerjasama. Ya, misalnya lagi ketika Nabi perang Hunain. Perang Hunain ya. Ya, Nabi butuh senjata. Pemasok senjata itu juga dari orang non-Islam, ya, non-Muslim. Dan Nabi juga bekerja sama di wilayah itu. Jadi ketika menganggap bahwa Islam adalah agama ya satu-satunya yang benar gitu, misalnya kepercayaan umat Islam ya. Tapi itu secara sosial tidak bermaksud untuk menegasikan yang lain. Menafikan yang lain ya, dalam artian seperti itu. Nabi juga bekerja sama. Ya. Dan itu menjadi berkah sosial. Berkah sosial itu artinya kita di Indonesia ini dengan umat yang majmuk, kita bekerja dengan siapapun itu kita menemukan padanannya. Nabi juga dulu pernah menjalankan itu. Asal demi kebaikan, tidak ada larangan untuk bekerja sama dengan siapapun. Ya. Ya, seperti disampaikan oleh Abdullah bin Bayah. Itu juga paham-paham kebangsaan itu diantaranya adalah bekerja sama dengan elemen bangsa untuk menata kehidupan yang lebih baik. Mencakup semua elemen masyarakat ya, tanpa memandang agamanya apa, sukunya apa, seperti itu ya. Bisa dilakukan. Ya. Kalau dalam era sekarang ini seberapa penting sih Gus penerapan moderasi beragama ini di tengah masyarakat Indonesia? Ya, sangat-sangat penting. Setiap era itu ditandai dengan munculnya gejala sosial baru. Dan kita tahu ada revolusi industri, lalu ada revolusi informasi. Dan itu mempercepat laju perubahan sosial. Kalimat perubahan sosial itu artinya ada sekian persoalan yang dulunya tidak ada. Dan cara menyikapi gejala-gejala baru itu tidak boleh dengan cara-cara yang radikal. Ekstrem ya, seperti itu. Ya, tidak boleh hanya dilihat dari satu sudut pandang. Satu sudut pandang. Ya. Nah, itulah pentingnya menjadi moderat, karena ke depan ini juga akan semakin banyak menghadapi era informasi yang semakin canggih. Mungkin sekarang sudah, dulunya masih 4G, sekarang sudah ya, 5 ya, 5.0 ya. Nanti mungkin kita tidak tahu gejala apa gitu ya. Nah, orang yang cenderung radikal misalnya pasrah dengan kenyataan tanpa ada usaha untuk memperbaiki, ya sudah, kita sudah kalah dengan era, sehingga kita tidak perlu lagi berusaha, memang kita ini sudah hidup seperti ini. Itu juga bagian dari ekstrim. Oh begitu ya. Tapi juga ada yang ekstrim lagi, itu tidak mau menggunakan itu sebagai bagian dari kehidupan, tapi mencoba untuk melawan kehidupan itu sendiri. Kehidupan ditarik untuk pada era sebelumnya. Itu juga bagian dari gaya-gaya ekstrim. Makanya seringkali di antara kutub dalam moderasi itu adalah masa lalu dan masa depan. Masa lalu dan masa depan. Ya, ada orang yang hanya berorientasi kepada masa lalu. Masa lalu. Ya, biasanya cerita tentang sahabat, cerita tentang salafus saleh. Tanpa melihat kondisi sekarang ya Gus ya. Sekarang melihat kenyataan berbeda ya. Gampang mengatakan ini kayaknya umat sudah rusak, umat sudah nggak bisa ditata. Orang yang seperti ini memang gaya hidupnya itu kecenderungannya melihat. Iya, padahal perubahan itu juga sunnah ya Gus ya. Ya.
Ada Lantas, juga yang hanya berkiblat kepada masa lalu sehingga tidak mau berkiblat sama sekali, tidak mau menilik kehidupan masa lalu oh iya, sebagai sebuah contoh kehidupan. Nah, moderat itu diantaranya ya syarat fokusnya itu yang menengahi orang-orang yang ekstrim-ekstrim. moderat, fungsi moderasi beragama seperti itu. Menak saya kira Iya. punya tugas itu yang sangat besar. Iya. Ya. Lantas hal-hal apa Gus yang sebaiknya dihindari dalam moderasi beragama ini, terutama dalam membentuk negara, kehidupan bernegara yang kondusif? Ya banyak hal ya, banyak hal. Yang salah satu hal-hal yang penting-penting itu diantaranya itu melihat dengan baik kebangsaan. Ya, karena salah satu ciri negara modern itu adalah paham kebangsaan, sehingga hampir tidak ada di dunia ini yang tidak mengikuti model kebangsaan. Ini menolak paham kebangsaan itu sama dengan menolak kehidupan itu sendiri di era sekarang. Gitu ya Gus? Makanya ya harus diterima dengan tetap tetap menengok kepada ajaran-ajaran yang benar, gitu ya. Kalau misalnya ada yang tidak pas ya harus diperbaiki, tapi tidak menolak kebangsaan itu sendiri. Kemajuan di bidang revolusi informasi, hubungannya dengan kehidupan seorang muslim, mencoba untuk mensinergikan. Sebagai muslim, saya sebagai pengusaha, kawan saya berada di mana-mana dari berbagai tempat. Bagaimana kalau misalnya seorang muslim menjadi bagian dari kongsi ekonomi besar, sikapnya akan seperti apa, berhubungan dengan berbagai ini ya. Itu juga butuh pandangan yang jernih gitu. Ya walhasil itu orang moderat itu memang di satu sisi itu ya tokohnya itu memang harus banyak membaca, tidak boleh sombong, tidak boleh merasa inilah ya kebenaran yang Mutlak. paling mutlak yang saya miliki gitu. Kadang saya perlu masukan-masukan, ya bukan kadang tapi ya sering gitu, ya. Iya. Untuk kondisi Indonesia sekarang, apakah masyarakatnya sudah cukup moderat Gus? Atau masih jauh dari kata itu? Kalau paham kebangsaannya insya Allah sudah moderat lah. Sudah ya? Ya tapi kan hidup itu tidak hanya soal kebangsaan. Tapi kan juga ada antara kepentingan madrasah dengan masjid, antara kepentingan orang yang sudah hidup dengan orang yang sudah mati. Maksudnya kadang perhatian umat Islam itu kadang-kadang perhatiannya kepada orang yang sudah mati itu lebih tinggi daripada orang yang sudah hidup. Perhatiannya kepada orang yang masih hidup. Ya. Iya. Banyak contoh-contoh sebetulnya yang ini ya. Kalau kita ngaji itu lebih banyak orientasi kepada masa lalu daripada begitu ya? Masa depan. Ya bukan berarti tidak memperhatikan masa depan sama sekali ya. Tetapi kita ini sebetulnya lebih sulit sekali ya untuk benar-benar menjadi tengah. Harus belajar banyak dan harus satu-satu itu harus kita telisik kembali. Harus sering-sering melihat diri, saya ini sudah moderat apa belum ya. Hubungan antara laki-laki dengan perempuan ini sudah moderat apa belum. Ada yang benar-benar bebas kemana-mana tanpa ada aturan, tapi juga ada yang benar-benar melarang sama sekali hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dan moderat di tengah-tengah itu ya Gus ya. Coba untuk di tengah. Ya, tapi ya konsep tengah itu ya perlu dipikir bersama bagaimana untuk menjadi berada di tengah gitu ya. Hubungan antara muslim dengan non muslim itu juga butuh pemikiran yang lebih jernih. Ada orang yang sama sekali menegasikan, menafikan kehidupan non muslim, apa aja nggak mau diundang, apa-apanya nggak mau ya. Tapi juga ada yang mungkin sampai kebablasan apapun mau ya. Nah, mencoba untuk di tengah
Ini perlu dipikirkan bersama. Tengah tidak hanya dalam arti akidah, tetapi tengah dalam arti sosial. Sosial masyarakat. Dan itu yang agak rumit itu yang ketika sudah berkaitan dengan sosial, ya, diundang selamatan tetangganya yang non-muslim atau orang non-muslim kita undang, bagaimana bisa berjalan dengan baik. Ini ya, ada upacara tentang Idul Fitri, lalu di sana ada upacara Natal, bagaimana yang berada di tengah, dan ini masih dipikirkan bersama-sama, yang penting dengan segala aspek khilaf-khilafnya, tetapi tetap kita berusaha untuk mencari format yang kehidupan berbangsa itu menjadi nikmat, menjadi normal, menjadi baik. ya. Ya, itu sehingga karena tidak mungkin di negeri ini yang maju muslimnya saja, Kristennya nggak maju, nggak bisa. Atau majunya Kristen saja, muslimnya tidak maju, itu nggak akan terjadi. Kalau maju ya bersama-sama ya. Kalau tidak maju ya tidak maju bersama-sama. Itu yang harus dipikirkan betul. Nggak ada negara itu yang maju hanya satu kelompok, yang lainnya nggak maju, itu nggak Ya, ada. harus bersama-sama supaya tidak terjadi ketimpangan. Itu caranya yang seperti apa. Ya. Oke, sahabat religi, demikian wawancara eksklusif kita bersama Gus Gofur. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.